Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat walafiat ya. Amin. Baik, hari ini kita akan belajar materi baru, yaitu mengenai termokimia. Apa kalian pernah dengar termokimia? Kajian dalam materi ini ada beberapa hal. Pertama, ada sistem dan lingkungan. Kedua, ada reaksi eksoterm dan endoterm. Ketiga, ada jenis-jenis perubahan entalpi. Keempat, ada kalorimeter. Dan kelima, ada hukum Hess. Tapi, yang hari ini akan kita pelajari tidak semuanya, melainkan hanya sampai jenis-jenis perubahan entalpi saja. Sudah siap belajar? Mari kita mulai. Nah, perhatikan gambar yang ada di depan layar kalian. Pernahkah kalian melakukan atau mengamati gambar-gambar seperti di bawah ini? Bayi yang sedang panas ditempeli oleh sesuatu yang bisa menurunkan panasnya, atau kalian pernah mencobanya? Yang kedua, ini sudah pasti ada dalam kehidupan kita sehari-hari, fotosintesis, dimana kalau kita pagi hari berada di dekat dengan pepohonan, maka itu akan baik untuk badan kita. Dan selanjutnya, air atau es yang mencair. Nah, ini adalah hal-hal sederhana yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi, apakah kalian tahu kalau ini berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini? Termokimia adalah bagian dari ilmu kimia yang mempelajari mengenai energi panas atau kalor dengan reaksi kimia. Nah, selanjutnya kalian akan berkenalan dengan sistem dan lingkungan. Apa itu sistem? Sistem adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian. Karena kita sekarang akan mempelajari termokimia, dan termokimia berkaitan dengan perubahan energi, maka sistem dikatakan sebagai segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian dalam mempelajari perubahan energi. Selanjutnya, lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di luar sistem. Nah, perhatikan contoh gambar yang ada di samping ini. Di gambar ini ada satu buah gelas kimia yang berisi Mg dengan HCl. Nah, yang menjadi sistem dalam gambar ini adalah larutannya, yaitu magnesium dan hidrogen fluorida. Sedangkan di luar itu adalah lingkungannya, di mana lingkungannya bisa gelas kimianya, kemudian suhu ruangan, dan tekanan udara. Berdasarkan interaksinya dengan lingkungan, sistem dibedakan menjadi 3 jenis. Pertama, ada sistem terbuka. Sistem terbuka menunjukkan bahwa antara sistem dengan lingkungan dapat mengalami pertukaran materi maupun energi. Perhatikan contoh yang ada di atas ini. Nah, perhatikan di sini ada gelas kimia yang dibiarkan terbuka dan di dalamnya ada larutan. Nah, misalnya larutan ini adalah air panas. Nah, apabila gelas ini dibiarkan terbuka, air panas lambat laun akan berubah menjadi dingin. Nah, panas itu merupakan energi. Itu menandakan antara sistem dengan lingkungan terjadi pertukaran energi.
Nah, sedangkan apabila gelas kimia ini terus-terusan dibiarkan terbuka, maka air akan sedikit demi sedikit surut hingga nantinya tidak tersisa lagi. Kenapa? Karena air dapat menguap. Nah, itu menandakan bahwa ada pertukaran antara sistem dengan lingkungan juga. Gitu. Sampai sini dapat dipahami? Lanjut. Kemudian ada sistem tertutup. Nah, kalau dalam sistem tertutup itu hanya dapat terjadi pertukaran energi saja, tidak terjadi pertukaran materi antara sistem dan lingkungan. Nah, perhatikan contoh di sini. Yang di atas ini adalah sumbat, tutup, penutup. Ini tahu, masih ingat namanya apa? Ya, Erlenmeyer. Erlenmeyer yang ditutup dan di dalamnya ada larutan. Nah, apabila dicontohkan lagi, di sini adalah air panas yang ada di dalam Erlenmeyer tersebut, maka pertukaran antara sistem dengan lingkungan adalah panasnya saja. Jadi, air yang panas yang ada di dalam Erlenmeyer lambat laun akan berubah menjadi dingin, tapi tidak dengan airnya. Airnya akan tetap ada di dalam dan dia tidak akan menguap keluar. Itu yang disebut dengan sistem tertutup. Sampai sini dapat dipahami? Nah, dan satu lagi, ada sistem terisolasi. Kalau dalam sistem terisolasi, tidak ada pertukaran energi maupun materi antara sistem dengan lingkungan. Jadi, kalau di sini contohnya ada di atas, maaf saya belum menyebutkan. Nah, kalau di dalam sini adalah air panas, maka baik panasnya maupun airnya dia tidak dapat bertukar dengan lingkungan. Jadi, air panasnya tetap panas dan airnya juga tetap ada di dalam. Tidak terjadi pertukaran antara sistem dengan lingkungannya. Sekarang kita akan belajar mengenai entalpi. Entalpi adalah energi yang terkandung dalam suatu sistem. Entalpi ini tidak dapat diukur. Yang dapat diukur hanya perubahan entalpinya saja. Dan ini yang akan kita pelajari ke depannya, perubahan entalpi. Perubahan entalpi menunjukkan banyaknya kalori yang diserap atau dilepaskan oleh sistem dalam suatu reaksi. Contoh, ada ibu melakukan suatu percobaan mereaksikan antara zat A dengan zat B, kemudian terbentuklah zat C dengan zat D. Nah, A dan B itu adalah reaktan. Masih ingat dong? C dan D itu adalah produk atau zat hasil reaksi. Cara untuk menghitung entalpinya, caranya adalah entalpi produk dikurangi entalpi reaktan. Selanjutnya, kita akan berkenalan dengan reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Nah, pertama kita berkenalan dengan eksoterm dulu. Apa itu reaksi eksoterm? Reaksi eksoterm adalah reaksi yang melepaskan kalor. Jadi di sini kalor dari sistem dilepaskan ke lingkungan. Contohnya, apakah kalian pernah melarutkan kapur ke dalam sebuah gelas yang berisi air? Kalau pernah, gimana rasa di sekitar gelas tersebut? Apakah terasa panas? Kalau iya, itulah contoh dari reaksi eksoterm. Yang kedua, pembakaran bensin. Nah, di sini segala bentuk kendaraan bermotor pasti menggunakan bahan bakar. Nah, ciri dari reaksi eksoterm di sini, saat bahan bakar digunakan, maka di sekitar wadah bahan bakar tersebut akan terasa lebih panas.
Nah, ketiga ada ledakan bom. Dan keempat ada pembakaran kayu. Nah, pembakaran kayu di sini pasti kalian pernah merasakan yang namanya api unggun, bukan? Nah, untuk jarak kira-kira 1 meter dari api unggun, kalian dapat merasakan hangatnya suhu dari api tersebut. Gitu. Itu yang mencirikan bahwa itu termasuk ke dalam reaksi eksoterm, melepaskan kalor. Nah, kalau dalam bentuk persamaan reaksi, ciri apakah reaksi tersebut eksoterm atau endoterm dilihat dari delta H-nya. Bila delta H-nya bertanda negatif, itu artinya melepaskan kalor. Nitrogen bereaksi dengan hidrogen membentuk 1 mol amonia, delta H-nya sebesar negatif 46. Ini artinya dalam pembentukan amonia, sistem melepaskan kalor sebesar 46 kJ per mol. Nah, apabila yang dibentuknya sebesar 2 mol amonia, maka delta H-nya 2 kali lipat. Jadi dikali 2, dari 46 dikali 2. Jadi delta H-nya sistem akan melepaskan kalor sebesar 92 kJ. Sampai sini dapat dipahami? Nah, lanjut, ada reaksi endoterm. Reaksi endoterm adalah reaksi kebalikan dari reaksi eksoterm. Kalau sebelumnya reaksi eksoterm reaksi yang melepaskan kalor, maka reaksi endoterm adalah reaksi yang menyerap kalor, di mana suhu dari lingkungan, panas dari lingkungan akan diserap ke dalam sistem. Nah, contohnya ada pelarutan urea dalam air. Apakah pernah ada yang mencoba hal ini? Apabila pernah, tentu kalian akan tahu bagaimana keadaan di dalam gelas yang berisi air apabila sudah dimasukkan urea. Akan terasa lebih dingin. Nah, selanjutnya ada fermentasi. Dan selanjutnya ada pembekuan es. Nah, kalau dalam persamaan reaksi, perhatikan, Ibu masih menuliskan contoh yang sama dengan yang di atas. Tapi, lihat delta H-nya. Kalau reaksi yang awal yang di atas ini dibalik, maka delta H-nya akan kebalikannya juga. Itu artinya, kalau tadi reaksi pembentukan dari amonia, di sini adalah reaksi peruraian dari amonia. Maka delta H-nya sebesar positif. Itu artinya dalam reaksi peruraian amonia dibutuhkan kalor sebanyak sekian. Selanjutnya ada jenis-jenis perubahan entalpi standar. Ada 3 jenis perubahan entalpi standar yang harus kalian ketahui. Pertama, ada perubahan entalpi pembentukan standar dengan lambang delta H0F, di mana perubahan ini terjadi dari pembentukan 1 mol zat dari unsur-unsurnya. Nah, perhatikan contohnya. Natrium bereaksi dengan klorin untuk dapat membentuk natrium klorida. Delta H-nya sebesar negatif 401,9 kJ per mol. Itu artinya dalam pembentukan natrium klorida, sistem akan melepaskan energi sebanyak 401,9 kJ. Selanjutnya ada perubahan entalpi peruraian standar. Jenis perubahan ini adalah kebalikan dari perubahan entalpi pembentukan. Nah, perhatikan contohnya. Air diuraikan menjadi gas hidrogen dan gas oksigen akan
menyerap energi sebanyak 286 kJ. Nah, lambangnya ini delta H0D. Dan satu lagi ada perubahan entalpi pembakaran standar. Lambangnya delta H0C. Perubahan ini terjadi pada pembakaran sempurna 1 mol zat dalam keadaan standar. Arti dalam keadaan standar itu artinya pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Sampai sini dapat dipahami? Perhatikan contoh soal berikut. Diketahui persamaan termokimia seperti yang ada di layar. Nitrogen bereaksi dengan hidrogen membentuk 2 mol amonia dengan delta H-nya negatif 92 kJ. Berapakah entalpi pembentukan standar dari amonia? Nah, pertanyaan di sini, entalpi pembentukan standar itu artinya hanya untuk 1 mol amonia. Ingat kembali pengertian pembentukan standar ya di slide sebelumnya. Nah, karena di sini diketahuinya 2 mol, sedangkan yang diminta di pertanyaan adalah 1 mol, maka caranya untuk mendapatkan berapa entalpi pembentukan standar dari 1 mol tinggal dibagi 2. Negatif 92 dibagi 2, diperolehlah negatif 46 kJ per mol. Ini artinya entalpi pembentukan standar dari 1 mol NH3 adalah 46 kJ per mol, atau energi akan dilepaskan sebesar 46 kJ per mol. Nah, nomor 2, diketahui entalpi pembentukan standar dari HNO3 sebesar negatif 135 kJ per mol. Tuliskan persamaan termokimia pada reaksi pembentukan tersebut. Nah, di sini diketahui bahwa delta H0F dari HNO3 itu negatif 135 kJ per mol. Nah, perhatikan contoh soal nomor 2. Diketahui entalpi pembentukan standar dari HNO3 sebesar 135 kJ per mol. Pertanyaannya, tuliskan persamaan termokimia pada reaksi pembentukan tersebut. Nah, karena di atasnya sudah diberitahu bahwa ini merupakan entalpi pembentukan standar, merupakan pembentukan, itu artinya kalian harus dapat membuat reaksi pembentukan dari HNO3, di mana pembentukan dari HNO3 melibatkan H dan melibatkan ion NO3-. H-nya dalam bentuk gas hidrogen dan NO3-nya dalam bentuk ion. Jadilah HNO3. Nanti di sini tinggal dituliskan delta H0F-nya sebesar ini. Gitu. Sampai sini dapat dipahami? Lanjut. Nomor 3. Perhatikan persamaan termokimia berikut. Ada HCl direaksikan dengan NaOH menjadi NaCl dan H2O, di mana reaksi ini melepaskan energi sebesar 54 kJ. Pertanyaannya ada 2. 1. Berapa perubahan entalpi jika 100 mili HCl 1 molar direaksikan dengan 100 mili NaOH 1 molar? Dan yang kedua, berapakah perubahan entalpi jika 10 mili HCl 1 molar direaksikan dengan 20 mili HCl 1 molar? Nah, untuk dapat menjawab pertanyaan ini, mari simak baik-baik. Kita akan jawab satu-satu. Untuk jawaban yang pertama, 100 mili HCl yang direaksikan dengan 100 mili
NaOH dengan molar yang sama, pertama kalian harus menentukan dulu berapa mol dari senyawa-senyawa tersebut. Mol dari HCl berapa, mol dari NaOH berapa. Dimana karena yang diketahuinya adalah molaritas dengan volume, maka rumusnya tinggal mol sama dengan molaritas kali volume. Dimana satuan dari molaritas itu mol per liter. Nah, volumenya yang tadinya 100 mili pindahkan menjadi liter, berarti dibagi 1000. Jadilah 0,1 liter. Nah liter akan saling menghilangkan, sisa 0,1. 0,1 kali 1 jadi 0,1 mol. Nah, karena mereka dalam konsentrasi yang sama, maka yang ini tidak akan Ibu jelaskan. Oke? Nah, selanjutnya kalian harus buat reaksi panjangnya. Mula-mulanya berapa, bereaksinya berapa, dan setimbangnya berapa. Di sini dari reaksi ini yang akan kalian lihat nanti adalah reaksi pembatas. Itu artinya yang ada di sini. Siapa yang cepat habis, maka itu yang akan menjadi reaksi pembatasnya. Nah, karena tadi HCl di sini diperoleh 0,1 molar dan NaOH 0,1 molar juga, karena mereka sama-sama 0,1 molar, maka mereka juga akan habis dengan jumlah yang sama, 0,1 molar dan 0,1 molar juga. Nah, karena di sini tidak ada yang menjadi reaksi pembatas dan jumlah mereka sama, maka cara menghitung delta H-nya, delta H yang diketahui dikali dengan jumlah yang bereaksi. Karena mereka jumlah yang bereaksinya sama, berarti mau pilih yang mana aja sama aja. Mau yang HCl boleh, mau yang NaOH juga boleh, karena hasilnya akan tetap sama. Nah, karena yang bereaksinya 0,1, maka diperolehlah bahwa delta H dari soal nomor A ini akan diperoleh sebesar negatif 5,4 kJ. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan B, yang direaksikan antara 10 mili HCl 1 molar dengan 20 mili NaOH 1 molar. Caranya sama seperti sebelumnya, dicari dulu mol dari setiap senyawa. Setelah itu, baru masukkan ke dalam reaksi yang seperti ini. Mula-mulanya berapa, bereaksinya berapa, dan ada sisa berapa. Nah, yang akan digunakan adalah reaksi pembatas. Itu artinya zat yang habis duluan siapa. Perhatikan di sini. Tadi HCl itu kan ada 0,01, sedangkan NaOH awalnya ada 0,02. Nah, siapa yang lebih kecil? HCl, maka HCl yang akan menjadi reaksi pembatas. HCl akan bereaksinya 0,01 dan NaOH bereaksinya 0,01. Kenapa NaOH 0,01 juga? Karena di sini koefisiennya sama. Di sini 1, di sini juga 1. Jadi mereka bereaksinya sebesar hal yang sama. Gitu. Baru nanti NaOH-nya ternyata bersisa sebesar 0,01 juga. Yang digunakan adalah yang HCl ini. 0,01 dikali dengan delta H yang diketahui di awal, baru nanti diperoleh berapa delta H-nya bila yang direaksikan sebesar ini. Gitu. Sampai sini dapat dipahami? Kalau dapat dipahami, alhamdulillah. Kita akan ketemu lagi bertatap maya minggu depan dalam bahasan kalorimeter dan hukum Hess. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan B, yang direaksikan antara 10 mili HCl 1 molar dengan 20 mili NaOH 1 molar. Caranya sama seperti sebelumnya, dicari dulu mol dari setiap senyawa. Setelah itu, baru masukkan ke dalam reaksi yang seperti ini. Mula-mulanya berapa, bereaksinya berapa, dan ada sisa berapa. Nah,
Yang akan digunakan adalah reaksi pembatas. Itu artinya zat yang habis duluan siapa. Perhatikan di sini. Tadi HCl itu kan ada 0,01, sedangkan NaOH awalnya ada 0,02. Nah, siapa yang lebih kecil? HCl, maka HCl yang akan menjadi reaksi pembatas. HCl akan bereaksinya 0,01 dan NaOH bereaksinya 0,01. Kenapa NaOH 0,01 juga? Karena di sini koefisiennya sama. Di sini 1, di sini juga 1. Jadi mereka bereaksinya sebesar hal yang sama. Gitu. Baru nanti NaOH-nya ternyata bersisa sebesar 0,01 juga. Yang digunakan adalah yang HCl ini. 0,01 dikali dengan delta H yang diketahui di awal, baru nanti diperoleh berapa delta H-nya bila yang direaksikan sebesar ini. Gitu. Sampai sini dapat dipahami? Kalau dapat dipahami, alhamdulillah. Kita akan ketemu lagi bertatap maya minggu depan dalam bahasan kalorimeter dan hukum Hess. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.